Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان Kayaknya sering anak biarlah kecil. Ustadz Imam Nawawi, mic-nya kepencet, Ustadz. Saya mulai dari apa ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان kafura. Setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya
atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan Udah, apa belum? Belum. dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah terdidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu jika kamu orang yang baik. Maka sungguh Dia adalah Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat kanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baru saja masuk, selamat datang Ibu Ketua DPW PKS, DPW BKK Kota Tegal, Jawa Tengah, Ibu Suminah. Selamat datang Ibu Suminah. Baiklah hadirin, ayah bunda sekalian, marilah menegakkan duduk. Kita akan segera mendengarkan video lagu Indonesia Raya. Kepada ayah bunda diharapkan untuk duduk dengan tegap dan tenang. Semoga Indonesia terus berjaya. Ayah bunda, marilah kita simak bersama sambutan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Kota Tegal, Ibu Hajah Fajriati Nur Hidayah, Sarjana Psikologi. Kepada Ibu Fajriati, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPD PKS Kota Tegal Haji Amiruddin LC beserta seluruh jajaran pengurus DPD PKS Kota Tegal, khususnya bidang perempuan dan ketahanan keluarga BPKK DPD PKS Kota Tegal. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Suminah, Ibu Ketua BPKK DPW PKS Jawa Tengah. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan narasumber pada webinar kali ini, yaitu Ustadz Cahyadi Takaryawan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan seluruh peserta webinar Bedah Buku Wonderful Family dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional sekaligus Hari Anak Nasional pada tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga BPKK DPD PKS Kota Tegal. Alhamdulillahirabbil alamin, di tengah tantangan pandemi saat ini kami masih bisa terus berusaha menghadirkan program-program yang memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga-keluarga di Kota Tegal dan sekitarnya dengan tema Cinta PKS, Wujudkan Keluarga Tangguh Indonesia. Kami menghadirkan beberapa program, diantaranya Senam Nusantara bersama keluarga secara virtual, lomba video dolanan anak bareng keluarga, webinar, dan pada kesempatan kali ini kami juga akan meluncurkan layanan konsultasi online PKS. Kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPD PKS Kota Tegal, kepada seluruh jajaran pengurus DPD PKS Kota Tegal, kepada seluruh anggota PKS, kepada seluruh masyarakat, khususnya keluarga-keluarga di Kota Tegal dan sekitarnya, dan kepada seluruh pihak sponsor yang telah mendukung program kami. Kami juga mengaturkan permohonan maaf ketika kegiatan kami belum maksimal, tetapi kami akan memberikan yang lebih baik lagi untuk masyarakat, khususnya keluarga-keluarga di Kota Tegal. Mari bersama-sama kita bersatu, wujudkan keluarga tangguh Indonesia menjadi keluarga-keluarga berkualitas, khususnya saat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di akhir acara kami juga akan mengumumkan pemenang lomba video dolanan anak bersama keluarga. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada seluruh keluarga di Kota Tegal atas partisipasinya pada kegiatan lomba tersebut. Sekali lagi, terima kasih, mohon maaf, dan mari bersama kita cinta PKS, wujudkan keluarga tangguh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang berbahagia, di sore ini marilah kita tetap bersama launching layanan konsultasi online PKS. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Warga Kota Tegal yang kami banggakan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang mungkin kurang sehat, kita doakan dan kita motivasi untuk segera sehat, dan tambah semangat. Ada informasi penting yang ingin kami sampaikan, yaitu akan dibuka layanan konsultasi online dari DPD PKS Kota Tegal untuk masyarakat umum yang membutuhkan. Layanan apa saja yang bisa dimanfaatkan? Insya Allah minimalnya ada 4 macam layanan. Yang pertama, layanan tentang masalah keluarga dan rumah tangga. Yang kedua, layanan masalah gizi dan kesehatan. Dan yang ketiga, layanan tentang dakwah dan keislaman atau agama.
Dan yang terakhir, yang keempat, ada layanan masalah bisnis dan usaha. Jadi insya Allah layanan-layanan ini dari DPD PKS Kota Tegal melalui bidang perempuan dan ketahanan keluarga atau yang disingkat BPKK. Silahkan dimanfaatkan layanan ini, dan saya Amiruddin sebagai Ketua DPD PKS Kota Tegal menyatakan selamat dan sukses dengan dibukanya layanan konsultasi online dari DPD PKS untuk masyarakat Kota Tegal. Mudah-mudahan ini sebagai bukti dan janji bahwa PKS adalah partai yang melayani, yang selalu hadir di tengah-tengah warga dan masyarakatnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses dengan dibukanya layanan konsultasi online DPD PKS Kota Tegal. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat melayani dan mengokohkan ketahanan keluarga Indonesia di masa pandemi, bidang perempuan dan ketahanan keluarga BPKK PKS Kota Tegal bekerja sama dengan Rumah Keluarga Indonesia mempersembahkan layanan konsultasi online PKS. P. Pertanyaan. K. Kirim. S. Saran. Kini, kebutuhan layanan konsultasi Anda bisa dilakukan dengan mudah dan efisien. Cukup dari rumah saja dan kapan saja. Bidang layanan konsultasi online PKS meliputi 1. Bidang layanan konsultasi keluarga dengan konsultan Bapak Haji Muhammad Rashid Ridho ST beserta tim. Pekerjaan konsultan. 2. Bidang layanan konsultasi gizi dan kesehatan dengan konsultan Ibu Nur Aziza Huzaimah Sarjana Gizi beserta tim. Pendidikan S1 Ilmu Gizi. Pengalaman kerja ahli gizi di RSIA Palaraya pada tahun 2017 sampai 2018 dan ahli gizi di RSUD Kabupaten Brebes pada tahun 2018 sampai 2020. 3. Bidang layanan konsultasi agama dengan konsultan Ibu Hajah Makmuroh AMD.com. Aktivitas pembina kajian fikih muslimah dan pembina yayasan Darul Amanah. 4. Bidang layanan konsultasi bisnis dengan konsultan Ibu Hajah Fajriati Nur Hidayah Sarjana Psikologi. Beliau adalah owner Irene Gamis dan owner The Pochis Clothing. Caranya sangat mudah. Cukup dengan HP Android Anda. Siapkan P. Pertanyaan Anda. Lalu K. Kirim pertanyaan Anda melalui chat WA ke nomor layanan kami. Sertakan juga foto KTP Anda. Identitas Anda akan terjamin kerahasiaannya. Dan Anda akan mendapatkan balasan chat berupa S, saran dari konsultan kami. Para konsultan kami akan memberikan saran terbaik untuk Anda. Mudah bukan? Hemat waktu, tenaga, dan gratis untuk semua keluarga Indonesia. Ingat konsultasi, ingat PKS. Ingat konsultasi keluarga, ingat PKS.
Berikutnya, ayah bunda yang berbahagia, marilah kita simak bersama dengan hikmat agar Allah meridhoi jalannya acara kita pada sore hari ini. Kita simak doa yang akan disampaikan oleh Ustadzah Suraya Fatin Hijriah, SPDI MPDI. Kepada Ustadzah Suraya Fatin, kami persilakan. Kepada Ibu Suraya Fatin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa-doa terbaik kita dengan menundukkan kepala kita masing-masing, menengadahkan kedua tangan kita, memuja, memuji, menyanjung asma-Nya dengan khusyuk, khudu' dan tadarruk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami melalui Zoom meeting dalam acara webinar Wonderful Family. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu bagi kami semuanya. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu kepada kami, sehingga ujian di pandemi ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk memperkokoh dan memperkuat ketahanan rumah tangga kami. Sungguh kami meminta kepada-Mu, Ya Rabb, penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah dan mampu menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam beramal, dan kemudahan dalam segala urusan, agar kami dapat membangun keluarga kami dengan kekuatan iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahim wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wan najat minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Soraya Fatma. Semoga kita dianugerahkan ya keluarga yang menenteramkan hati kita. Dan melalui acara ini kita selalu belajar bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya berkeluarga. Ayah Ibunda yang berbahagia, pada sore hari ini saya ingatkan ya untuk merename nama ayah ibu sekalian. Jika Anda tinggal di Kota Tegal, maka ketiklah nama dan asal kecamatan. Jika ayah bunda berasal dari luar kota, maka tuliskan nama dan asal kota ayah bunda. Dan jangan lupa jika ayah bunda itu merupakan anggota Rumah Keluarga Indonesia, juga cantumkan nama RKI-nya ya ayah bunda. Nah, untuk acara yang selanjutnya adalah acara yang sangat kita nantikan. Bedah buku Wonderful Family, penguatan ketahanan keluarga di masa pandemi bersama Ustadz Cahyadi Takaryawan, narasumber nasional, konselor keluarga, dan penulis buku. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Ustadz Haji Muhammad Rashid Ridho, Sarjana Teknik, kelahiran Surakarta 5 Juli 1977. Alamat beliau di Jalan Nakula, Kejambon, Tegal. Istri Zakiati Falasifa, Sarjana Psikologi. Beliau mempunyai 3 orang anak, yakni Afdam Aufakisti, Rizky Haidar Abdillah, dan Yumna Farida Halisa. Pendidikan beliau adalah Fakultas Teknik jurusan Arsitektur dan saat ini bekerja sebagai arsitek. Meskipun beliau seorang arsitek, beliau concern sekali dalam pembinaan keluarga, karena beliau juga sebagai konsultan keluarga ya, layanan konsultasi online PKS. Baiklah, kami silakan kepada Bapak Muhammad Rashid Ridho untuk memimpin jalannya acara ini. Baik, terima kasih kepada MC Mbak Hajah Yustia Hapsari, Magister Komputer, atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore bagi kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik, Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu, meskipun kita di masa pandemi, kita yakin bahwa sesungguhnya yang hadir di sini semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan bahagia. Kalaulah ada di antara kita atau saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah segera angkat penyakitnya dan sakitnya menjadi penggugur dosa bagi dirinya. Kalau ada di antara kita lagi sempit urusannya, semoga Allah lapangkan hatinya. Kalaulah ada yang lagi suntuk pikirannya, semoga Allah berikan hidayah kepadanya sehingga tetap happy, semangat, dan bahagia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Rashid Ridho yang akan memandu acara webinar bedah buku Wonderful Family pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada Bapak Haji Amiruddin LC, Ketua DPD PKS Kota Tegal. Assalamualaikum, Ustadz Amir. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz Amir. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung Ibu Hajah Fajriati Nur Hidayah, SPSI, Ketua BPKK PKS Kota Tegal. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin peserta Zoom webinar, wabil khusus kepada guru kita Ustadz Cahyadi Takaryawan. Assalamualaikum Pak Cah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, untuk menyegarkan suasana, kita sapa dulu peserta Zoom. Saya lihat di antara peserta Zoom ada yang kayaknya lagi bareng sama cucunya ini. Pak Darni. Assalamualaikum Pak Darni. Yes, siap. Ya. Gimana kabarnya Ustadz Darni? Alhamdulillah, baik saja.
Gimana? Yang diharapkan dari acara ini nanti apa, Pak Darni? Ya, biar menjadi keluarga yang lebih sakinah, bisa nambah cucu lagi, bisa tambah mantu lagi. Amin, iya, iya. Ya, terima kasih Pak Darni. Di tempat kita ini juga bergabung kelihatannya jauh-jauh dari Bekasi ini. Ada Mbak Nuki. Assalamualaikum Mbak Nuki. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Nuki? Alhamdulillah sehat. Gimana? Apa yang diharapkan dari acara yang nanti akan berlangsung? Bisa ini ya, nambah ini tentang keluarga karena baru berkeluarga dan bisa mengamalkan itu. Ya Allah. Amin. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi Mbak Nuki. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, saya ingin membacakan SOP untuk acara kali ini. Yang pertama, mohon peserta Zoom mic-nya dimatikan, videonya dinyalakan. Sekali lagi, mic-nya dimatikan dan videonya dinyalakan. Kemudian yang kedua, peserta dipersilakan untuk makan dan minum, tapi tetap mematikan mic-nya. Kemudian yang ketiga, peserta memakai baju sopan dan rapi, meski tidak resmi. Kami memohon dengan segala hormat, terutama ini ya, untuk para ikhwah, bapak-bapak, tetap menutup aurat ini ya. Pakai sarung atau celana panjang, karena bisa jadi tiba-tiba berdiri, nanti jadi heboh kalau ternyata kelihatan auratnya itu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita masuk pada sesi yang ditunggu, yaitu webinar Bedah Buku Wonderful Family, Merajut Keindahan, yang ditulis oleh Bapak Cahyadi Takaryawan, yang alhamdulillah pada saat ini sang penulis hadir bersama-sama kita di dalam Zoom meeting yang sedang kita ikuti. Dan beliau nantinya akan menjadi narasumber dalam acara webinar ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, webinar sore hari ini akan kami perkenalkan terlebih dahulu pembicara Bedah Buku Wonderful Family. Barangkali operator bisa ditampilkan, oh sudah muncul ya, Pak Cahyadi Takaryawan. Akrab dipanggil dengan nama Pak Cah. Aktivitas kesehariannya adalah bapak rumah tangga dengan 1 istri dan 6 orang anak. Beliau adalah seorang penulis, editor, konsultan, serta trainer keluarga. Biodata lengkap, barangkali bisa Bapak Ibu lihat langsung di monitor. Silahkan dicupit untuk diperbesar kalau pakai handphone, atau mungkin layar komputer, laptop bisa ditampilkan secara utuh. Saya yakin beliau tidak asing di kalangan ikhwah sekalian. Kalau disebut nama Cahyadi Takaryawan, pastinya Bapak Ibu langsung tanggap siapa beliau. Oh, yang ini gitu. Karena kami sendiri kenal beliau lebih dari 25 tahun yang lalu, Pak Cah. Ngapunten ini. Saya kenal beliau dari tulisan dan ceramahnya. Meskipun saya yakin beliau tidak kenal saya. Karena bukan yang memang perlu untuk dikenal oleh Pak Cah. Bapak Ibu, yang sekarang ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat, saya di depan saya ini ada buku Wonderful Family. Ini adalah buku yang menjadi serial dari buku bertema Wonderful Family. Di sana ada Wonderful Couple, Wonderful Husband, Wonderful Wife, Wonderful Journey of Marriage, Wonderful Marriage, Wonderful Love, Wonderful Parents, dan yang pasti Wonderful Family. Saya catat ada 8 buku serial. Dikoreksi kalau keliru Pak Cah. Saya tahu bukan karena saya sudah baca atau sudah beli bukunya, tapi saya tahu dari googling internet. Ngapunten sekali lagi ini. Bicara tentang buku Wonderful Family ini, sepintas buku ini penuh cinta karena warnanya pink magenta. Ada tulisan nasional bestseller, ada bintang 3, hardcover meskipun isinya kertas CD buram, tapi kesannya elegan dan harganya juga lumayan. Buku ini setebal 250 halaman dengan 10 tema tulisan berupa catatan-catatan ditambah catatan pendahuluan dan catatan penutup serta catatan pengantar. Di tulisan pengantar, saya merasakan bahwa buku ini adalah catatan perjalanan kehidupan rumah tangga dan cinta Pak Cah dan Ibu Ida. Keduanya adalah sosok pendidik
Yang saya pahami, buku ini adalah persembahan Pak Cah kepada istri tercinta atas 20 tahun perjalanan hidup rumah tangga mereka. Barangkali bisa ditiru ini yang sudah mau 20 tahun atau yang sudah lewat ya. Tentunya dialog kalau saya selaku moderator bercerita tentang buku ini secara lebih detail karena sang penulis sudah hadir bersama di tengah-tengah kita, biar beliau sendiri yang menyampaikan isinya. Sekaligus membedahnya dan nanti mohon untuk operator bisa membantu menyajikan materi sehingga acara bisa bisa tersampaikan secara sistematis. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kami ingatkan untuk menyiapkan, karena di sini boleh makan, minum, kelatihan bisa disiapkan, teh naskitel, panas, legi, dan kental bisa disiapkan juga. Tapi ingat Bapak Ibu, supaya mic-nya dimatikan dan video dinyalakan, karena ini bukan acara kuliner. Kalau mic-nya nyala, Bapak Ibu makan, kriuknya nanti terdengar oleh yang lainnya. Baik, sebagai informasi awal, kita ada 3 sesi ini. Pertama, nanti akan ada materi dari narasumber selama 30 menit, kemudian dilanjut sesi tanya-jawab, dan diakhiri sesi closing statement. Khusus tanya-jawab, apabila ada pertanyaan dari hadirin, Bapak Ibu sekalian, nanti langsung saja ditulis dalam kolom chat, dan insya Allah akan dirangkum oleh operator. Kami tidak membuka sesi pertanyaan langsung, tapi sekali lagi melalui chat room. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan, kami persilakan. Tafadhol mashkuron. Syukran Ustadz Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabatku semuanya yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus Ketua DPD Ustadz Amiruddin. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau dan semua yang hadir, Ketua BPKK dan bapak-bapak, ibu-ibu, tadi para konsultan ya yang sudah disebutkan nama-namanya, termasuk senior saya Ustadz Darni yang juga hadir dalam kesempatan kali ini dan senior-senior lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Berbahagia sekali meskipun Pak Darni, kakek, meskipun hanya secara online ya kita bisa bertemu silaturahim. Terakhir saya ke Tegal pada bulan Ramadan, menjelang Ramadan, 2 hari 3 hari sebelum Ramadan. Itu kemarin saya terakhir ke Tegal ya dan ketemu dengan beberapa orang teman-teman pada waktu itu. Sekarang bisa ketemu lagi secara online, alhamdulillah. Pertama saya mengapresiasi terlebih dahulu DPD Kota Tegal telah melaunching program konsultasi. Ini luar biasa, ingat PKS, ingat konsultasi, Masya Allah ya tagline-nya, dan insya Allah akan sangat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas karena sangat banyak temanya, sejak dari konsultasi keluarga, konsultasi gizi, konsultasi agama, ya, konsultasi apa lagi tadi, keuangan, bisnis ya, luar biasa. Jadi saya kira ini adalah program yang patut ditiru oleh teman-teman dari tempat-tempat yang lainnya, dari DPD PKS yang lainnya untuk memiliki program dan melaunchingnya agar dikenal luas oleh masyarakat. Kita, Bapak-Ibu sekalian, membahas tentang Wonderful Family, itu satu bagian, ya, satu paket utuh dari program untuk menguatkan ketahanan keluarga. Saya minta kepada operator untuk tidak usah ditampilkan slide-nya ya. Nanti slide-nya boleh dibagi, silakan kalau ada Bapak Ibu peserta yang menghendaki, boleh di-share, boleh dibagi, kita kena waktu sedikit, jadi kita ngobrol santai saja tentang Wonderful Family, jadi nggak usah ditayangkan pada slide kali ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau Wonderful Family itu bahasa umum yang sering kita pahami adalah keluarga sakinah, gitu ya, keluarga yang dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Quran surat Ar-Rum, ayat yang selalu kita baca dalam setiap kali momentum-momentum pernikahan dan pembahasan tentang keluarga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah SWT menyatakan
di dalam ayat itu bahwa pernikahan itu adalah wamin ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaannya. Kita sebelum menikah tidak pernah tahu jodoh kita siapa. Kita tidak pernah mengerti jodoh kita dari mana. Ada orang yang bepergian jauh sampai luar negeri, lama tinggal di luar negeri ya. Mungkin orang membayangkan dia nanti akan dapat jodoh di sana. Enggak, ternyata dia dapat tetangga sendiri gitu ya. Ada orang yang nggak pernah pergi kemana-mana, di rumah saja. Ada yang datang ngelamar dari luar negeri gitu. Jadi kalau hidup kita pahami dari contoh-contoh pernikahan yang ada itu ya benar-benar dia adalah wamin ayatihi, benar-benar dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang kita tidak mengetahuinya. Nah setelah menikah itu Allah berikan kepada kita semuanya suasana sakinah litaskunu ilaiha. Kata Imam Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun, beliau mengatakan bahwa litaskunu ilaiha itu adalah satu fitrah manusia di mana Allah itu memberikan ketenangan kepada laki-laki dan perempuan itu karena mereka berada pada dekat dengan pasangannya, berada di dekat pasangannya. Itu kata Imam Al-Mawardi. Artinya apa? Sakinah itu didapatkan karena kita bersama. Jadi kalau ada di antara sahabatku sekalian yang terpaksa berpisah tempat tinggal karena LDR atau LDM ya, karena tugas dan seterusnya, maka susah untuk mewujudkan suasana sakinah itu, karena sakinah itu adalah dekat gitu. Ada kedekatan yang kita bangun bukan hanya kedekatan secara emosional atau spiritual, tapi juga kedekatan secara fisik. Jadi kalau ada yang LDR, harus dipahami bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya terpaksa karena tugas, karena kerja, karena belajar, dan seterusnya. Lalu di atas landasan sakinah ini, Allah SWT berikan kepada kita semuanya, waja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Ada penjelasan yang sangat menarik dari Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Nanti sahabat sekalian, kalau di rumah punya tafsir Al-Azhar, silakan dibaca ya. Simak penjelasan Buya Hamka tentang surat Ar-Rum ayat 21 ini, makna dari mawadah dan rohmah. Beliau membedakan mawadah dan rohmah itu dengan penggambaran yang sangat mudah kita pahami. Kata beliau, kalau mawadah itu adalah cinta yang membara. Jadi umumnya ini cinta pada pengantin baru atau pada anak-anak muda, di mana rasa cinta mereka, corak syahwatnya masih sangat tinggi. Jadi bercorak syahwat, bercorak interaksi fisik, bagaimana kenikmatan-kenikmatan seksual sangat dinikmati oleh mereka yang pengantin baru. Tetapi begitu seiring dengan pertambahan usia, kalau Buya Hamka menyebut angka ya, misalnya kalau Buya Hamka mengatakan laki-laki kalau sudah memasuki umur 60 tahun, perempuan kalau sudah memasuki umur 50 tahun, meskipun angka ini bukan patokan ya, karena itu hanya perkiraan Buya Hamka saja, bukan sesuatu yang pasti begitu. Kata beliau, kalau orang-orang itu sudah semakin tua umurnya, maka yang akan muncul pada diri mereka, cinta mereka itu bukan lagi cinta yang bercorak syahwat seperti itu, tetapi cinta yang bermuncul karena rasa penghormatan satu dengan yang lainnya. Itulah rohmah. Jadi kalau rohmah itu cinta yang muncul pada orang-orang yang umurnya sudah lanjut usia, pasangan-pasangan tua, kakek nenek, orang-orang yang sudah berada pada fase-fase mereka punya cucu. Kalau menurut fasenya Duval Miller itu ya, itu fase ke-7 dan fase ke-8. Itu cinta yang muncul di antara suami dan istri adalah suasana rohmah, yaitu cinta yang mendalam. Jadi bukan lagi menggebu-gebu, bukan lagi membara, bukan lagi bercorak sangat fisik, tetapi memiliki keterikatan hati, keterikatan emosional yang sangat kuat di antara mereka. Maka suasana perjalanan dari pengantin baru menjadi pengantin atau menjadi pasangan yang sudah tua itu ya, itu adalah perjalanan dari mawadah menuju kepada rohmah. Mawadah itu adalah cinta, kasih sayang di antara suami istri yang coraknya sangat fisik, dan itu rata-rata pada anak muda, sedangkan rohmah adalah corak yang sudah berbentuk pemuliaan, penghargaan, saling menerima satu dengan yang lainnya, cinta yang sangat mendalam di antara pasangan-pasangan yang sudah tua umurnya, itu rohmah. Nah, jadi kalau saya bandingkan dengan teori yang dikembangkan oleh Dawn Liptroff dalam teori dia tentang 5 tahap hidup berumah tangga, itu sangat bisa menjelaskan seperti yang disampaikan oleh Buya Hamka. Jadi kata Liptroff, pasangan suami istri itu kalau baru menikah, dia akan memasuki fase yang disebut sebagai romantic love.
Kemudian ketika mereka sudah berada di umur-umur yang semakin tua, semakin dewasa umurnya, mereka akan berada pada fase true love atau fase real love, cinta yang senyatanya. Jadi romantic love yang digambarkan oleh Don Liptroff itu setara dengan penjelasan Buya Hamka tentang makna mawaddah. Sedangkan true love atau real love yang dijelaskan oleh Don Liptroff itu setara dengan penjelasan Buya Hamka tentang makna rahmah. Jadi level 1 atau tahapan pertama dalam kehidupan pengantin baru itu romantic love. Itu bulan madu, suasana cinta yang menggebu-gebu, cinta yang membara seperti yang digambarkan oleh Buya Hamka sebagai mawaddah. Nah, tetapi tahapan keduanya adalah tahapan mereka harus melewati dulu namanya distress. Distress atau disappointment, di mana mereka saling kecewa satu dengan yang lainnya. Mulai ada konflik, mulai ada kemarahan, mulai ada kekecewaan di antara suami dengan istri. Lalu kemudian kalau suasana ini bisa mereka kelola, mereka akan belajar dengan baik pada fase ketiga, yaitu fase knowledge and awareness. Fase di mana mereka saling belajar, saling mengenali, saling memahami satu dengan yang lainnya. Dan kalau pembelajaran ini berhasil mereka lakukan, mereka akan masuk ke fase keempat yang disebut sebagai fase transformation atau fase di mana mereka mentransformasikan, mengubah dari pengenalan yang didapatkan pada fase ketiga itu menuju kepada penerimaan. Fase keempat dalam kehidupan berumah tangga itu sudah lebih menerima suasana-suasana yang dialami oleh pasangannya, menerima kekurangannya, menerima kelebihannya. Kita itu kadang-kadang hanya diminta kalau orang memberi nasihat itu ya terimalah kekurangan pasangan kamu, bukan hanya kekurangan ya, tapi juga kelebihan. Ada orang yang tidak bisa menerima kekurangan pasangannya, tetapi ada orang yang tidak bisa menerima kelebihan pasangannya. Contohnya apa? Ini bukan kelebihan berat badan, bukan ya, tapi misalnya contohnya adalah ketika seorang akhwat, seorang perempuan, seorang istri itu memiliki potensi yang luar biasa. Dia tuh hebat, dia tuh kalau istilah orang Jogja moncer. Moncer itu serba menonjol dalam segala aktivitasnya gitu ya, maju. Pemikirannya maju, sering menjadi pemimpin. Kalau dia itu ikut arisan, dia dijadikan pimpinan di arisan itu. Kalau dia ikut komunitas, dia akan dijadikan ketua di komunitas itu. Jabatannya double-double di mana-mana, dia menjadi ketua, di mana-mana dia menjadi koordinator, dan seterusnya. Ada tipe akhwat yang sangat potensial seperti ini, di mana dirinya itu mesti diterima di mana-mana, diminta menjadi pengurus di mana-mana, dipakai dalam tanda petik di mana-mana gitu ya, karena potensinya itu. Nah, kadang-kadang ada suami yang tidak siap menerima kelebihan istri dalam bentuk seperti ini, sehingga dia melarang, nggak boleh aktif, nggak boleh ikut ini, nggak boleh ikut itu, di rumah saja, nggak usah ikut ini, nggak usah ikut itu gitu ya. Ini contoh suami yang tidak bisa menerima kelebihan istrinya. Mestinya dia mensyukuri kelebihan istrinya, Allah titipkan kepada dirinya, seorang istri yang sangat potensial, dan ternyata dia tidak bisa menerimanya, sehingga istrinya dikurung di rumah, tidak boleh keluar rumah, karena dia merasa tersaingi. Ketika istrinya keluar rumah dengan segala potensi dan kelebihan dirinya itu, sang suami merasa dirinya menjadi terkalahkan, padahal ini bukan lomba gitu ya, tapi dia merasa kalah gitu. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ketika suami dan istri itu dia sudah bisa saling menerima satu dengan yang lainnya, maka mudah untuk masuk ke fase kelima yang namanya real love atau true love, cinta yang sebenarnya. Itulah yang dijelaskan oleh Buya Hamka sebagai rahmah, cinta yang mendalam di antara suami dan istri. Nah, jadi kalau melihat penjelasan baik Buya Hamka dalam kacamata perspektif agama, menjelaskan Quran Surat An-Nur tadi, maupun perspektif umum ya, yaitu Don Liptroff, bahwa keluarga, rumah tangga itu mulainya adalah cinta, dan akhirnya nanti juga cinta. Jadi kalau menurut istilah Don Liptroff, keluarga itu dimulai dengan romantic love, akhirnya nanti adalah real love. Dari cinta menuju cinta. Kalau bahasanya Buya Hamka, awalnya waktu muda itu adalah mawaddah, dan akhirnya nanti ketika sudah tua adalah rahmah. Dari cinta menuju kepada cinta. Tetapi di tengah-tengahnya, di antara cinta dan cinta itu ada dinamika. Itulah yang disebut oleh Don Liptroff sebagai fase-fase disappointment, fase keduanya itu ya, distress. Mereka mengalami sebuah suasana tekanan-tekanan, ketidaknyamanan, kekecewaan, dan seterusnya. Kemudian juga mengalami pembelajaran dan pada akhirnya penerimaan, sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan true love, cinta yang sejati, cinta yang sebenarnya itu. Ada pasangan suami istri yang bertanya kepada saya, mungkinkah kita itu memilih bahwa di dalam melewati tahapan-tahapan itu kita nggak usah melewati tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Dari tahap 1 langsung saja kita masuk ke tahap kelima. Dari romantic love masuk saja ke true love atau real love. Saya katakan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena cinta sejati perlu diuji. Saya ulangi, cinta sejati itu perlu diuji. Dari mana dikatakan bahwa
Anda mencintai istri Anda kalau tidak ada ujiannya? Dari mana dikatakan bahwa Anda benar-benar mencintai suami Anda kalau tidak ada ujiannya? Cinta sejati perlu diuji. Oleh karena itu dia akan melewati dulu fase-fase ujian, fase distress, fase disappointment, kecewa dengan suaminya, kecewa dengan istrinya. Misalnya ujiannya ujian ekonomi, tidak punya apa-apa, tidak punya sesuatu yang untuk dikonsumsi. Senang-senang nggak bisa gitu ya, nggak mau kuliner nggak bisa gitu, bayar SPP kesulitan dan seterusnya, ujian ekonomi. Tetapi kadang-kadang ujian ekonomi berupa melimpahnya harta. Ketika suami sudah sukses, lalu kemudian dia mulai bertingkah misalnya, atau ketika istrinya sukses, banyak banget duitnya, dia mulai bersikap yang berbeda di depan suaminya, dia merasa lebih, dia merasa berkuasa di rumahnya, sehingga terjadi konflik di antara mereka. Ini adalah contoh-contoh ujian yang muncul dalam kehidupan berumah tangga yang disimpulkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa dari tahun ke tahun 3 faktor yang menyebabkan perceraian paling tinggi adalah 1 tentang perselingkuhan, 2 tentang ekonomi, 3 tentang ketidakharmonisan. 3 sumber perceraian yang hanya berubah-ubah peringkat. Kadang-kadang tahun ini yang paling tinggi perselingkuhan. Kadang-kadang tahun berikutnya yang paling tinggi adalah masalah ekonomi. Kadang-kadang yang paling tinggi adalah masalah ketidakharmonisan. Jadi 3 sumber konflik yang akhirnya mengarah kepada perceraian. Inilah yang kalau kita lihat ya, ujian-ujian seperti ini harus dilalui. Dengan apa? Di dalam buku Wonderful Family itu saya nyatakan nomor 1 adalah dengan visi. Kita menyamakan visi. Visi kita apa? Surga, meraih surganya Allah SWT. Kalau suaminya ahli surga, istrinya ahli surga, orang-orang yang ingin masuk ke dalam surganya Allah SWT itu kita harus saling menjaga, ya. Jadi bagaimana kita akan meraih surganya Allah SWT tapi sambil berantem satu dengan yang lainnya, sambil bertengkar satu dengan yang lainnya, sambil melakukan berbagai macam kemaksiatan dan penyimpangan. Katanya mau ke surga, tapi ternyata malah saling berantem satu dengan yang lainnya. Nomor 1 visi, supaya kemudian kita ngerti mau kemana. Kalau nggak punya visinya, suami ke kanan, istrinya ke kiri, suami ke barat, istrinya ke timur, dan seterusnya tidak ketemu. Jadi rumah tangga itu perlu memiliki visi yang jelas, kita mau kemana. Nomor 2-nya adalah motivasi. Kita letakkan kehidupan pernikahan dan berumah tangga itu pada niatan ikhlas karena Allah SWT. Kita melakukan semuanya itu adalah untuk ibadah kepada Allah SWT. Hidup berumah tangga adalah ibadah yang sangat panjang. Kalau kita sholat, sekali sholat mungkin 5 menit, 10 menit. Kalau kita puasa Ramadan, sebulan, 29 hari atau 30 hari. Kalau kita haji, beberapa hari yang tertentu itu. Tetapi kalau kita menikah, sejak dari akad nikah sampai akhir hayat masing-masing, itu adalah ibadah. Ibadah yang terlama adalah ibadah dalam bentuk berumah tangga. Oleh karena itulah, niatkan motivasi ini bahwa kita itu hidup berumah tangga untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mampu membangun interaksi yang baik di antara suami dan istri itu. Mencontoh sunnah dari Nabi SAW. Bagaimana Islam datang ketika diperintahkan dalam Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf, kita pasti akan bingung kalau tidak ada contohnya. Maka Allah berikan lampiran kepada kita, selain perintah wa ashiruhunna bil ma'ruf, Allah berikan lampiran berupa contoh nyata dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka untuk mendapatkan gambaran seperti apa muasyarah bil ma'ruf antara suami dan istri, Allah hadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk contoh kepada kita. Begitulah kita hidup berumah tangga seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi interaksi kita adalah interaksi sebagaimana yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang laki-laki yang luar biasa baiknya kepada istri, sangat lembut kepada istri, berakhlak mulia kepada istri, sampai beliau mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik kepada istriku. Beliau juga mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling kuat imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqan, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Luar biasa. Beliau adalah seseorang yang berakhlak sangat mulia kepada istri-istrinya. Demikian beliau menyatakan bahwa harus bersikap lembut kepada istrinya. Beliau adalah laki-laki yang mampu bersikap lembut kepada istrinya. Sampai beliau memerintahkan irfaq bil qawarir. Berlaku lembutlah kamu kepada al-qawarir. Siapa al-qawarir? Qawarir adalah jamak dari qaruroh. Siapa qaruroh? Qaruroh adalah gelas kaca. Irfaq bil qawarir. Berlaku lembutlah kamu kepada gelas kaca itu. Siapa maksudnya? Istri kalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya agar kita bisa memiliki sikap yang lembut kepada
kepada istri. Itu adalah contoh bagaimana Nabi sangat sabar kepada istrinya, sangat lembut kepada istrinya, memuliakan istrinya, sampai ketika ada kisah-kisah bagaimana Nabi SAW memuliakan para istri itu ya. Saat Sofiyah mau naik ke atas onta, Sofiyah salah satu istri beliau SAW, Nabi SAW duduk bertelekan di sampingnya onta, lalu lutut beliau ditekuk itu, Sofiyah mau naik ke atas onta itu naik ke lututnya Nabi SAW. Jadi Nabi meletakkan lututnya di dekat onta, lalu Sofiyah naik ke atas onta itu melalui lututnya Nabi SAW. Luar biasa beliau dalam penghargaan, penghormatan, pemulihan kepada istri-istrinya, dan tidak pernah beliau mengekspresikan marah kepada para istri. Nabi pernah marah, tetapi tidak diekspresikan di hadapan istrinya. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika beliau masuk ke dalam bilik yang ditulis oleh kakeknya Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan, itu kakeknya namanya A.R. Baswedan. Pak A.R. Baswedan itu menulis buku judulnya Bilik-Bilik Muhammad, sebuah novel tentang kehidupan Nabi SAW yang digambarkan bagaimana beliau marah dan masuk ke dalam biliknya. Beliau sebetulnya kecewa dengan istrinya, tapi tidak diekspresikan di hadapan istrinya. Beliau berdiam diri di kamar dan memohon kepada Allah, sampai akhirnya kemudian Allah menurunkan jawabannya untuk menjawab persoalan yang sedang dihadapi dalam keluarganya Nabi SAW itu. Beliau tidak mengekspresikan kemarahan, beliau adalah laki-laki yang sangat sabar. Jadi di antara sunnah Nabi SAW adalah sabar kepada istri. Di antara sunnah Nabi SAW adalah lembut kepada istri. Di antara sunnah Nabi SAW adalah tidak mengekspresikan marah kepada istri. Di antara sunnah Nabi SAW adalah selalu berakhlak mulia kepada istri. Pun demikian istri. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayun nisa'i khair, siapakah perempuan yang paling baik? Dan Nabi mengatakan allati tasruhu idza nadhara. Di antara jawaban beliau adalah perempuan yang paling baik, istri yang paling baik adalah yang paling menyenangkan apabila dipandang oleh suaminya. Siapakah perempuan yang paling menyenangkan apabila dipandang oleh suaminya? Dijelaskan oleh Imam As-Sindi, dia adalah perempuan yang menawan secara penampilan lahiriah dan berakhlak baik secara batiniah. Saya ulangi, siapakah perempuan yang paling menyenangkan jika dipandang oleh suaminya? Kata Imam As-Sindi, dia adalah perempuan yang menawan, yang cantik secara lahiriah dan yang berakhlak mulia secara batiniah. Tidak akan menyenangkan suaminya, secantik apapun fisiknya, kalau dia tidak berakhlak mulia kepada suaminya. Maka untuk bisa berakhlak mulia inilah seorang perempuan harus mengupayakan bagaimana agar selalu menghormati suaminya, agar selalu berperilaku baik kepada suaminya. Imam Ibnu Katsir ketika memberikan penjelasan makna wa ashiruhunna bil ma'ruf, dia mengatakan kepada kaum laki-laki, lembutkan perkataanmu dan baguskan tampilanmu di hadapan istri kamu. Dan itu berlaku secara timbal balik. Seorang istri, lembutkan suara kamu kepada suami kamu dan perbagus tampilan kamu di depan suami kamu. Ini berlaku secara timbal balik. Ada unsur akhlak batiniah, bagaimana berlaku lembut kepada suami, dan ada penampilan lahiriah, bagaimana dia mempercantik diri di hadapan suaminya. Ingat para umahat, para ibu-ibu, ungkapan Nabi SAW, allati tasruhu idza nadhara, ada kata-kata nadhara, yaitu pandangan. Hal ini mengisyaratkan pada kita, laki-laki adalah makhluk visual. Ya, laki-laki itu makhluk visual yang mudah terjatuh ke dalam fitnah oleh sesuatu yang masuk melalui pandangan matanya. Maka di antara tugas istri adalah manjakan pandangan mata suami Anda. Jangan malas berdandan, jangan malas untuk mempercantik diri, jangan malas untuk tampil indah di depan suaminya. Karena suami adalah makhluk visual yang mudah tergoda. Di luar sana ada banyak yang bening-bening, dan kalau di rumah tidak ada yang bening, maka dia mudah tergoda di luar sana. Tugas istri adalah menyenangkan suami, tidak menyenangkan suami orang lain, tidak menyenangkan laki-laki lain, tidak menyenangkan penampilan, tidak menyenangkan orang-orang di luar sana, tetapi menyenangkan suaminya. Allati tasruhu idza nadhara, berakhlak baik kepada suaminya dan berpenampilan indah kepada suaminya. Kalau istri seperti itu, maka dia akan mendapatkan surga tertinggi yang dinyatakan oleh Nabi SAW, fanduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana posisi kamu di depan suami kamu, karena suami kamu adalah surgamu dan nerakamu. Kalau ada seorang perempuan yang berakhlak mulia kepada suaminya, pandai membahagiakan suaminya, kalau dia akan bisa mendapatkan surga tertinggi dari rumahnya sendiri. Dan kalau ada seorang laki-laki yang pandai menghargai istrinya, memuliakan istrinya, membahagiakan istrinya, maka kelak laki-laki ini pun akan mendapatkan surga tertinggi dari rumahnya sendiri. Karena khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dan karena khiyarukum li nasaihim khuluqan. Jadi kalau kita bisa berlaku baik
antara suami dan istri dengan akhlak-akhlak yang mulia dalam interaksi, insya Allah itu adalah surga yang kita dapatkan dari rumah kita sendiri, dunia maupun akhirat. Kemudian berikutnya adalah komunikasi, visi, kemudian motivasi, kemudian interaksi, kemudian komunikasi, interaksi dan komunikasi. Komunikasi antara suami dan istri adalah komunikasi yang melegakan hati. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kenapa laki-laki dan perempuan dinyatakan oleh Allah SWT sebagai libas? Kenapa suami dan istri dinyatakan sebagai libas? Libas adalah pakaian. Pakaian itu sesuatu yang apabila kita pakai akan menempel pada tubuh kita. Tidak ada pakaian yang kalau kita pakai itu mengambil jarak dari pemakainya. Dia selalu menempel di tubuh kita, melekat. Dengan kelekatan yang nyaman. Kita tidak mau memakai baju sebagus apapun atau semahal apapun, apabila ketika kita pakai ternyata melukai, ternyata menyakiti, ternyata sesak, nggak bisa bernafas, ternyata membuat gatal kulit, nggak mau kita memakainya. Jadi pakaian itu baru kita mau pakai, meskipun mungkin harganya tidak mahal, meskipun mungkin bentuknya biasa-biasa aja, tidak mewah, tetapi begitu kita pakai, pelek, nyaman, itu yang kita pilih untuk kita pakai sehari-hari. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Quran menggambarkan suami dan istri sebagai libas? Karena suami dan istri itu melekat dengan kelekatan yang nyaman. Komunikasi dengan komunikasi yang nyaman. Komunikasi ini, kata Profesor Olson dalam penelitiannya tahun 2000, dia tulis tentang circumflex model of family and theory and marital system. Jadi dia membuat teori tentang circumflex model, yang menceritakan bahwa suami dan istri itu akan baik-baik saja hubungan mereka kalau mereka punya 3 hal. Nomor 1 adalah punya kohesi, kelekatan antara suami dan istri. Nomor 2-nya adalah punya fleksibilitas dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Yang ketiga adalah mereka punya komunikasi, communication. Jadi suami dan istri itu menurut teorinya Profesor Olson tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan baik kalau nggak punya kohesi. Sama dengan penjelasan Quran. Bagaimana suami dan istri digambarkan? Suami adalah pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetapi ternyata dalam berinteraksi tidak seperti bawahan dengan atasan, tidak seperti komandan dengan anak buah, tidak seperti buruh dengan majikan, tidak. Antara suami dan istri, suami adalah pemimpin, betul, tetapi kepemimpinan yang dibangunnya tidak menyebabkan dirinya berada pada posisi atasan terhadap bawahan. Yang dibangun apa? Libas, hunna libasul lakum, wa antum libasul lahun. Luar biasa. Quran meskipun memberikan kepemimpinan kepada kaum laki-laki, di saat yang sama dia menuntut kepada kaum laki-laki untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan sebaik-baiknya kepada istrinya. Dan itulah komunikasi dan interaksi yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Ustaz Ridho. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cah, Ustadz Cahyadi Karyawan atas pengantar acara webinar bedah buku Wonderful Family, Merajut Keindahan Keluarga. Saya buat catatan ya Pak Cah. Yang pertama terkait dengan masalah konsep keluarga, Wonderful Family dalam konsep Islam adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian poin yang kedua yang saya catat di sini adalah cinta sejati perlu diuji. Setiap pasutri itu ada konflik, minimal kecewa atas pasangannya. Dan ada 3 faktor perceraian. Yang pertama adalah selingkuh, kedua faktor ekonomi, yang ketiga ketidakharmonisan. Kemudian Pak Cah juga memberikan tips bagaimana cara mengarungi rumah tangga. Yang pertama adalah membangun visi, visinya adalah surga, kemudian menumbuhkan motivasi. Menikah itu adalah ibadah, dan ibadah menikah adalah ibadah yang terlama di dalam agama kita. Kemudian yang ketiga, membangun interaksi yang baik antar pasutri, mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian terkait dengan masalah bagaimana membangun komunikasi suami istri, komunikasi suami istri yang baik adalah yang melegakan hati, diumpamakan di dalam Al-Quran sebagai libas, baju yang menempel di tubuh, yang dipakai adalah yang nyaman. Baik, terima kasih pada Pak Cahyadi. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan untuk yang pertanyaan pertama, Pak Cah. Apakah suami berlemah lembut pada istri identik dengan takut, Pak Cah? Silakan, mau langsung dijawab? Iya, langsung dijawab aja. Jadi lemah lembut itu disebut dengan arifku.
Dan Nabi SAW memerintahkan agar alaikum birrif, agar kita semuanya lembut. Kalau takut itu khauf. Dan Nabi tidak mengatakan takutlah kepada istri, tapi lembutlah. Irfaq bil qawarir. Rif, lembutlah kepada istri. Nah, ketika laki-laki di zaman sekarang mencoba berlaku lembut kepada istrinya, dia adalah laki-laki yang dibully oleh teman-temannya. Dikatakan takut sama istrinya. Oleh karena dia khawatir, laki-laki ini akhirnya bukan takut sama istrinya, tapi dia takut kalau dikatakan takut kepada istrinya. Sehingga akhirnya kemudian dia berlaku kasar dan galak kepada istrinya. Jatuh kepada pelanggaran. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan irfaq bil qawarir. Lembut kita mungkin berbeda-beda. Lembutnya orang Medan berbeda dengan lembutnya orang Solo. Lembutnya orang Batak mungkin berbeda dengan lembutnya orang Sunda dan seterusnya. Tetapi di setiap kultur dimanapun selalu ditemukan sesuatu yang disebut oleh mereka sebagai lembut. Jadi secara kultur meskipun berbeda-beda, tetapi selalu ada sebuah perbuatan yang disebut oleh kultur itu sebagai lembut. Dan kita diperintahkan untuk berlaku lembut itu. Jadi kalau ada laki-laki yang galak kepada istrinya dengan alasan bahwa tidak takut kepada istrinya, emang kenapa harus berpikiran tentang takut? Pertanyaan saya, itu adalah dampak dari tercemar ya, pikiran kita itu tercemar sosial media. Jadi sering diolok-olok sama temannya, jadi laki-laki takut sama istri gitu. Coba bayangkan, Nabi SAW itu dalam perjalanan bersama dengan para sahabat. Lalu kalungnya Aisyah itu jatuh. Nabi memerintahkan para sahabat untuk berhenti. Untuk apa? Mencari kalungnya Aisyah. Coba bayangkan. Apa yang berani nuduh Nabi itu takut sama Aisyah? Kurang ajar itu ya. Penghinaan kepada Nabi SAW. Jadi yang beliau lakukan adalah lembut kepada istrinya. Yang beliau lakukan adalah penghormatan kepada istrinya. Jadi yang kita contoh itu Nabi SAW bagaimana beliau memperlakukan istri, bagaimana beliau berlaku baik kepada istri, bagaimana beliau selalu memuliakan istri yang luar biasa. Beliau makan dengan Aisyah, makan daging tengkleng kalau kita ya, ada tulangnya itu. Dan kata Aisyah, Nabi SAW memakan di tempat bekas aku menggigit daging di tulang itu. Jadi sengaja dipaskan oleh Nabi SAW ya. Jadi luar biasa kan? Itu kan sengaja, nggak mungkin nggak sengaja. Itu membuat Aisyah bahagia. Nabi mengambil tulang itu dan menggigit di bekas yang ada gigitannya Aisyah. Ketika minum berdua, Nabi meminum di bekas yang ada bekas bibirku yang menempel di gelas itu. Sengaja kan? Nah kalau suami zaman sekarang kan begitu gelasnya dipakai istrinya kan dicuci dulu 7 kali kan, sekalinya dengan pasir. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana orang-orang zaman sekarang merasa ketakutan kalau nanti disebut sebagai takut terhadap istrinya. Dampak dari itu kemudian dia galak kepada istrinya karena takut dikatakan takut. Salah kaprah ya. Padahal kita itu diperintahkan oleh Nabi untuk lembut kepada istri. Sebagaimana istri harus lembut kepada suami. Begitu, jelas berbeda antara takut dengan lembut. Begitu Ustaz gitu. Baik, ini ada pertanyaan yang kedua. Seorang istri itu selalu cantik banget di depan suaminya. Bagaimana agar caranya biar tetap cantik saat nampak nyengiti, nyebelin ini. Jadi ini juga menyambung pertanyaan yang berikutnya, cara menghadapi istri atau suami yang cerewet, dan bagaimana cara menghadapi istri atau pasangan yang cuek. Gimana Pak Cah? Kalau cantik itu harus lahir batin seperti penjelasan Imam As-Sindi tadi ya. Secantik apapun fisiknya, kalau dia tidak berakhlak mulia kepada suaminya, nggak akan menyenangkan jika dipandang oleh suaminya. Cantik itu lahir batin gitu. Jadi kalau kecantikan lahir harus dijaga oleh suaminya. Dengan apa? Dibawa ke salon, dibiayai. Jadi suamilah yang wajib untuk membayarin salon istrinya. Kenapa? Karena itu bagian dari kewajiban suami untuk membuat istrinya bening. Jangan cuma ngomongin itu orang di itu loh, Umi itu kayak ini loh bintang iklan bening-bening, Umi itu nggak bening. Ngerti nggak untuk membeningkan bintang iklan itu berapa biayanya? Kamu keluar biaya berapa untuk membeningkan istri kamu gitu. Jadi kalau nggak punya uang untuk membeningkan istri, jangan banding-bandingkan istri dengan perempuan lainnya. Itu menyakitkan. Jadi kalau punyanya kemampuan itu untuk bawa istrinya ke bengkel ketok magic gitu ya, ya kalau hasilnya nggak bening ya jangan disalahkan karena memang kemampuannya segitu. Jadi kewajiban untuk menjaga kecantikan istri itu suami ikut terlibat di dalam upaya itu. Istri menjaga diri, lalu suami membayari biaya salon istrinya. Makanya ketika suami mengatakan aku mencintaimu apa adanya, itu artinya biaya salonmu selama ini kemahalan. Makanya sudahlah aku cintaimu apa adanya gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu harus diimbangi dengan kecantikan secara
batiniah, yaitu akhlak. Lah kalau istrinya jengkelin tadi itu ya nggak akan cantik. Kayak apapun ya, punya istri secantik apapun kalau sikap-sikapnya jengkelin suaminya nggak akan tampak cantik itu. Hilang semua kecantikannya itu ya. Biaya semahal apapun untuk mempercantik dirinya itu kalau akhlaknya, perangainya jelek kepada suami nggak akan kelihatan cantik sama sekali. Jadi dua-duanya yang harus jaga itu ya. Dan itu tentu ada peran ya dari suaminya, tidak hanya pada istrinya. Bagaimana? Kenapa istrinya menjengkelkan begitu? Lihat dulu perilaku suaminya. Coba perhatikan siklus yang namanya siklus bullying ya. Ada anak di sekolah SD kelas 3 nggak berani masuk sekolah. Kenapa? Karena dibully sama temannya. Ini sebelum masa pandemi ya, ketika mereka masih masuk sekolah. Nggak berani masuk sekolah. Kenapa? Dibully sama temannya. Akhirnya orang tuanya ini merasa protes karena merugi dia, artinya dirugikan oleh karena dampak dari anaknya itu nggak mau masuk itu ya. Itu akhirnya dia protes kepada guru. Akhirnya dipertemukan antara pihak yang membuli dan pihak yang dibully itu dipertemukan. Setelah ketemu, kemudian mereka, kalau kita secara umum ngelihat gitu ya, kalau kita secara umum melihat gitu, nanti kita akan mengatakan seperti ini. Itu kok ada ya orang itu, kok ada ya anak itu membuli temannya gitu ya. Jadi kita akan mengatakan ini jahat banget si pembuli ini gitu. Kasihan yang dibully, ini jahat banget anak kelas 3 membuli temannya gitu. Sebentar. Kalau kita mengatakan seperti itu ya, lihat dulu kenapa anak ini bisa membuli temannya. Anak membuli temannya itu terjadi karena dia melampiaskan sesuatu. Dari mana? Dari rumahnya. Setelah dilacak di rumahnya, oh ternyata anak ini sering dimarah-marahi sama ibunya. Ibunya galak, ibunya sering marah-marah kepada dia. Dia nggak berani sama ibunya. Lalu dilampiaskan kepada temannya yang lebih kecil. Itu makanya bullying itu ya, itu mesti terjadi dari orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah. Jadi seperti anak lebih gede kepada anak yang lebih kecil, anak yang lebih kekar kepada anak yang lebih tampak lemah, itu selalu begitu. Lalu akhirnya kita mengatakan, wah jahat ibunya, dia tukang marah-marah sama anaknya. Sebentar, lihat dulu, kenapa ibunya jahat begitu kepada anaknya? Bagaimana? Apa yang membuat dirinya suka marah-marah kepada anaknya? Oh ternyata sering dimarahi sama suaminya. Karena suaminya galak, sering marah-marah pada istri nggak berani, nggak enak untuk kemudian dia ngelawan suami. Biar jadi istri solihah, tapi dampak dari rasa nggak nyaman itu dilampiaskan kepada anaknya. Jadi anak ini yang kemudian mendapatkan dampak itu kalau kita perhatikan ketika ada anak membuli anak lainnya, itu kita bisa ngelihat di rumahnya. Dia mendapatkan perlakuan apa dari orang tuanya. Kalau dari ibunya itu mendapatkan perlakuan apa dari suaminya. Suaminya dapat dari mana? Kayak COVID ya, ini dapat dari mana kamu gitu. Jadi kalau kita perhatikan Bapak-Ibu sekalian, kita itu rantai sebetulnya yang dikatakan oleh John the Friend sebagai everything that happens to you, happen to me. Apa yang terjadi padamu, terjadi padaku. Suami berbuat apa, istrinya kena. Istri berbuat apa, suaminya kena. Saling ngaruh satu dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi kalau menghadapi pasangan yang cerewet, biasanya yang cerewet itu perempuan. Yang cuek itu biasanya laki-laki. Laki-laki itu tampak cuek di mata istri. Sedangkan istri tampak cerewet di mata suami. Itu sudah menjadi hukum yang disebut oleh John Gray sebagai Mars and Venus itu ya. Iya begitu itu. Jadi yang biasanya cerewet bukan suami. Yang biasanya cuek bukan istri. Itu umumnya ya. Tapi kalau nanti terjadi kebalikan, nah itu berarti anomali. Karena umumnya tidak begitu. Umumnya yang cerewet istri. Karena istri punya kemampuan 3 kali lipat dalam hal diksi, dalam hal kosakata. Istri bisa memproduksi 20.000 kosakata tiap hari, laki-laki hanya bisa memproduksi 7.000 kosakata tiap hari. Tampaknya di mata suami adalah cerewet. Sudah begitu perempuan itu detail, semuanya ditanyakan gitu. Kalau laki-laki global, kalau bertanya seperlunya gitu ya. Kalau perempuan bertanya itu ada seseorang telepon kepada suaminya di dekat istrinya. Lalu istrinya akan nanya, "Bi, tadi siapa?" "Oh, teman." "Teman siapa, Bi?" "Ya teman lama." "Ya teman lama itu teman lama yang mana?" "Ya teman SMP." "Namanya siapa, Bi?" "Namanya Edi." "Edi itu sekarang di mana, Bi?" "Katanya sih di Bekasi." "Dia kerja apa, Bi?" "Ya nggak tahu lah, baru saja dia nelpon gitu." Dia diinterogasi dengan detail gitu oleh istrinya itu. Sebaliknya kalau istri yang telepon di dekat suaminya nanti nanya, "Itu siapa tadi yang telepon?" "Oh itu ibu sebelah yang urusan arisan." Rampung, nggak ditanya lagi. "Itu siapa, ngapain?" Nggak ditanya lagi. Laki-laki itu global urusan seperti ini. Perempuan itu detail urusan begini. Itulah sebabnya maka
Di mata kaum perempuan, suaminya itu cuek dengan urusannya. Di mata kaum laki-laki, perempuan itu kepo, pengen tahu semua urusannya. Nah, jadi sebetulnya hal-hal seperti ini adalah hal yang sangat wajar ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya begitulah corak interaksi antara suami dan istri. Begitu. Mangga Pak Ustadz Ridho. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Cah. Bagaimana agar kecantikan dan kebaikan istri dapat terjaga konsistensinya hanya di hadapan suami dan di masyarakat tidak terlihat menonjol? Ini ada juga pertanyaan yang barangkali nyambung. Terkadang kita dapati seorang istri atau suami mau dandan kalau hanya mau pergi, kalau di rumah berpakaian ala kadarnya. Gimana nih Pak Cah? Ibnu Abbas mengatakan, aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berdandan untuk aku. Kalau ada seorang istri nggak mau berdandan, lihat dulu suaminya berdandan apa enggak. Imam Ahmad berpakaian sangat bagus di depan istri. Imam Ahmad itu bukan hanya mengajar, di rumah Imam Ahmad itu pakainya bagus. Jadi beliau berpenampilan excellent di rumah. Nabi SAW pakainya apa? Cotton. Pakaian yang termahal di Yaman. Jadi itu pakaian yang kalau dibeli di Yaman itu paling mahal. Sehingga kalau kita melihat hibaroh yang pakaian paling mahal di Yaman itu pakaian yang dikatakan kenapa hibaroh? Karena menghias, membuat indah gitu. Dan itu kesukaannya Nabi SAW. Jadi kalau ada seorang istri yang tidak mau berdandan di rumahnya, lihat suaminya dandan apa enggak. Suami nggak pernah mandi, menuntut istrinya mandi. Suami nggak pernah dandan, menuntut istrinya dandan. Ustadz Dr. Abdullah Azam rahimahullah, beliau ketika saat beliau sudah wafat ditanya sama istrinya, ditanya oleh wartawan yang datang, ceritakan kepada kami bagaimana kehidupan Syekh Abdullah Azam hari-hari di rumah. Dan dia mengatakan, saya kata istrinya tidak pernah melihat Syekh Abdullah Azam itu berpakaian acak-acakan ketika di rumah. Di rumah selalu rapi beliau itu. Jadi inilah akhlak laki-laki yang memberi contoh kepada istrinya. Jadi kalau ingin istri Anda dandan cantik, jadikan diri Anda sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, berdandan cakep untuk istri. Kalau ingin istri Anda wangi, jadikan diri Anda wangi. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kalau datang ke rumah? Bersiwak, kata Aisyah. Dan apa yang disukai oleh Nabi SAW? Wangi-wangian, kata Aisyah. 3 dari sunnah kenabian. Nomor 1-nya adalah wangi-wangian. Sunnah kenabian. Jadi Nabi begitu masuk ke rumah, kata Aisyah, yang dilakukan pertama kali, siwak. Lah laki-laki zaman sekarang nggak mau gosok gigi, menuntut istrinya wangi lagi, gimana coba? Yang menjadi pemimpin siapa? Pemimpin itu memberi contoh gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang kita perlu perhatikan. Kalau istrinya itu berdandan, keluar rumah, masa nggak berdandan? Apa nggak malu Anda sebagai suami ya? Istri keluar nggak dandan, apa kamu nggak malu nanti? Oh itu istrinya siapa toh? Istrinya Ustadz kok penampilannya acak-acakan kayak begitu gitu? Itu nggak pernah diurus sama suaminya. Apa yang nggak malu kalau istrinya disuruh berantakan keluar rumah gitu? Jadi istri keluar rumah, konfirmasi kepada suaminya, Bang, aku pakaian begini bagaimana? Konfirmasi ke suami, kenapa? Karena dia menyenangkan suami, bukan menyenangkan orang di luar sana. Dia mau acara BPKK, diundang acara BPKK, sehingga istri ini sebagai panitia dia berdandan. Sebelum berangkat, nanya sama suaminya, Bang, dandananku seperti ini bagaimana? Tanya sama suaminya. Kenapa? Menyenangkan suami, bukan menyenangkan orang di luar sana. Jadi yang disenangkan dengan dandanan itu adalah suaminya. Kira-kira suaminya itu nggak malu? Ya Allah, itu kasihan loh. Umat-umat yang lainnya dandan, semuanya ada satu orang umahat nggak mau dandan sendiri, penampilannya acak-acakan sendiri. Itu kayak bojone sopo, kayak sing lanang sopo, kayak ngono kayak bojone ditokne bae kayak ngono kuwi. Apa nggak malu Anda sebagai laki-laki kalau istrinya nggak berdandan ketika dia keluar rumah? Bukan menyenangkan orang lain, menyenangkan suaminya. Maka yang ditanya adalah suaminya, Bang, dandananku kayak begini, bagus enggak? Suaminya ditanya begitu sambil mainan handphone gitu, bagus gitu. Enggak lihat sama istrinya. Bang, kerudungku kayak begini nih, match enggak kalau kerudungku pakai ini? Suaminya sambil mainan handphone, match, enggak ngelihat istrinya. Nah, karena enggak pernah peduli begitu ya. Jadi istrinya malas mau konfirmasi sama suaminya. Yang harus dikonfirmasi pertama kali adalah suaminya, bukan teman-temannya. Ibu-ibu, kita nanti ketemuan jam 7 di tempat acara ya. Aku dandan kayak begini nih di foto. Aku dandan kayak begini nih. Kayak begini bagus nggak? Jangan nanya sama teman-temannya. Anda tuh menyenangkan suami Anda. Meskipun Anda keluar rumah, nanya sama suaminya, Bang, aku nanti mau keluar rumah acara BPKK ini. Aku sebagai panitia. Seragamnya kayak begini. Bagus nggak menurut Abang? Bagus. Ya sudah. Jadi kalau kita perhatikan dandanan istri entah di dalam rumah atau di luar rumah itu untuk menyenangkan suaminya, bukan menyenangkan siapapun ya, bukan menyenangkan orang lain gitu. Nah itu sesuatu yang suaminya kalau nggak suka jangan diam saja ya.
terhadap penampilan istri yang tidak disukai, jangan diam saja. Masa cuma batin doang gitu ya. Waduh bojoku kayak gini, ya jangan dibatin doang, sampaikan. Istri saya itu kalau dulu ya, awal-awal munculnya jilbab, apa namanya itu, jilbab yang seret gitu, yang nggak pakai apa-apa, yang kerudung yang biasa untuk anak-anak itu loh. Kan dulu juga, itu dulu kan nggak model toh, tapi kemudian setelah mulai banyak jilbab itu kan kemudian yang langsung kerudung kaos itu ya, seret langsung dipakai itu kan, nggak pakai peniti, nggak pakai apa gitu ya. Nah saya tuh nggak suka banget ngelihat istri saya pakai kerudung kaos itu. Jadi kalau dia pakai itu, dia bilang, Bi, aku pakai ini, enggak. Saya bilang enggak. Ya, pakai apa? Ya itu kerudung yang biasanya. Dia akan mengenakan kerudung yang harus pakai peniti-peniti itu. Lah ini praktis ya, nggak usah pakai peniti. Aku nggak suka. Jadi ketika sebagai laki-laki kita suka, omongin kepada istri, bahwa aku nggak suka dengan kerudung kamu kayak begitu. Karena memang itu konfirmasi kepada Anda, bukan kepada orang lainnya. Jadi termasuk bagi para ibu itu ya, yang disebut dengan alati tasuru idzanadoro, menyenangkan jika dipandang suaminya, dia bukan menyenangkan dirinya sendiri. Bang, aku senang banget dengan ini. Bukan menyenangkan kamu, menyenangkan suami kamu. Bukan menyenangkan diri kamu sendiri. Jadilah diri kamu sendiri. Sesat itu ajarannya. Be yourself itu. Kalau be yourself itu sebelum nikah silakan jadi diri sendiri. Setelah menikah nggak bisa jadi diri sendiri. Setelah menikah kok be yourself. Memang kamu itu siapa? Kamu istri. Kalau istri, menyenangkan suami, bukan menyenangkan diri sendiri. Jadi be yourself itu tidak ada pada orang yang sudah menikah. Yang ada adalah menjadi seseorang seperti yang diinginkan oleh pasangan. Jadi istri yang disukai oleh suami. Jadi suami yang disukai oleh istri. Kata para mufasir, yang dimaksud dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu timbal balik. Antara suami dengan istri dan antara istri dengan suami. Dua-duanya harus berproses bersama. Begitu teman-teman sekalian, mohon dimaafkan waktunya sudah habis. Pak Ketua DPD, Pak Ustadz Amiruddin, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa mampir lagi ke warung Cafe Susu Maju. Dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di Tegal ya, ke Tirus atau kemana nanti kita bisa agendakan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Saya kangen dengan teman-teman semuanya, dengan kebersamaan, dengan teh poci, dengan cempe lemo, dengan semuanya ya. Teman-teman sekalian, kita bisa atur pertemuannya. Baik. Tunggu sampai Batibul ya. Siap. Pak Cah, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ini Pak Cah ini. Ya, makanya disambung nanti kesempatan yang lainnya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban pertanyaan dari Pak Cah. Baik teman-teman sekalian, ini ada sebelumnya perlu kami informasikan bahwa acara selanjutnya adalah pengumuman ya, yang ini nanti untuk acara webinar bedah buku Wonderful Family. Untuk kesempatan kali ini kita tutup. Saya mohon maaf kalau memang ternyata tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah disampaikan, tapi ternyata karena waktunya Pak Cah yang kelihatannya terbatas, sehingga kemudian tidak tersampaikan. Kebetulan tadi pertanyaannya kita susun sesuai dengan kemiripan-kemiripan, jadi nanti biar mudah untuk dijawab oleh Pak Cah. Baik, teman-teman sekalian, untuk selanjutnya saya selaku moderator acara webinar bedah buku Wonderful Family, mohon maaf apabila selama memimpin jalannya acara ini ada kesalahan, dan mudah-mudahan acara ini menjadi kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kepada Bu Hajah Yustiah Hapsari. Terima kasih kepada Ustadz Ridho yang telah memimpin jalannya diskusi pada sore kali ini. Gayang sekali ya, seru sekali obrolan kita. Sebenarnya ada dua door prize ini ya, dua door prize untuk penanya terbaik. Boleh kita tanya kepada Pak Cah siapa yang bisa mendapatkan dua door prize ini? Door prize akan mendapatkan jilbab dari Micin Hijab dan kemudian voucher senilai Rp50.000 dari Visa Kampung. Monggo Pak Cah, barangkali
pertanyaan yang mana kira-kira yang pantas mendapatkan door prize. Kemudian nanti Pak moderator yang mencari nama beliau, nama si penanya. Pak Cam masih aktif di sini? Bu Yustia kelihatannya sudah meninggalkan kita, Pak Cahnya. Oh iya. Baiknya gimana Pak? Pertanyaan kira-kira yang terbaik? Oh ya, yang sesuai dengan urutan aja ya tadi. Ini ada 2 pertanyaan awal, ada Ustadz Afu sama Ustadz Ali. Oke, Ustadz Afu dan mudah-mudahan adil ya. Adil ya, mendapatkan mudah-mudahan jilbab dari Micin Hijab untuk istrinya ya. Untuk istrinya, jangan dipakai sendiri. Salah satu lagi untuk voucher Rp50.000 dari Pizza Kampung, silahkan dimakan bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pengumuman. Sebelumnya telah dilaksanakan lomba video dolanan anak bareng keluarga. Kira-kira ada beberapa peserta yang sudah mengirimkan videonya, kemudian diupload dan dinilai oleh dewan juri. Ada juara pertama, kedua, dan ketiga, serta ada juara favorit yang dinilai dari jumlah like yang terbanyak. Saya sebutkan hadiahnya ya, juara 1 uang tunai Rp500.000, kemudian ada baju anak dari Hayakit, sifon keju dari Lulu Cakes, voucher seharga Rp50.000 dari Pizza Kampung, 1 produk Bilgi Wash seharga Rp150.000, wajah glowing dalam 7 hari. Juara kedua, uang tunai Rp300.000, baju anak dari Hayakit, sifon keju dari Lulu Cakes, voucher seharga Rp50.000 dari Pizza Kampung, dan 1 produk Bilgi Wash seharga Rp150.000. Juara ketiga, uang tunai Rp200.000, baju anak dari Hayakit, sifon keju dari Lulu Cakes, voucher seharga Rp50.000 dari Pizza Kampung, dan 1 produk Bilgi Wash. Sedangkan hadiah untuk juara favorit berdasarkan jumlah like yang terbanyak mendapatkan mukena traveling dari Profesor Mukena, baju anak dari Hayakit, sifon keju dari Lulu Cakes, jilbab dari Micin Hijab, voucher seharga Rp50.000 dari Pizza Kampung, dan gamis dari Irene Gamis. Dan saya berikan kesempatan kepada Ibu Azizah selaku panitia lomba video dolanan anak bareng keluarga. Kepada Ibu Azizah dipersilakan untuk memberikan pengumuman siapakah pemenangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk semua peserta lomba video dolanan anak bareng keluarga. Berikut ini saya akan sampaikan pengumuman lomba video dolanan anak bareng orang tua. Penilaian skor ini sesuai dengan yang diberikan oleh juri. Tadi hadiahnya sudah disampaikan oleh Mbak Yustia, nggih. Nah, untuk pemenangnya kita sampaikan untuk pemenang urutan juara. Kita sampaikan untuk pemenang ketiga dulu. Yang pertama, yang pemenang ketiga dengan skor 505, yaitu keluarga Ali Irfan. Yang kedua, pemenang kedua dengan skor 520, keluarga Arif Subejo. Dan yang terakhir, dengan skor 535, dimenangkan oleh keluarga Arnida. Selamat. Dan untuk juara favorit dengan jumlah like sebanyak 246 dan komen 60 dimenangkan oleh keluarga Bahtiar. Barakallah buat semua keluarga yang telah mengikuti lomba video dolanan bareng keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat para pemenang juara pertama, kedua, ketiga, dan juara favorit yang telah mendapatkan hadiah ya, hadiah uang tunai Rp500.000, 300 dan Rp200.000 serta beberapa produk dari sponsor yang sudah saya sebutkan tadi.
Nah, sebelum menutup acara pada sore hari ini, marilah kita berfoto bersama ya untuk mengabadikan berkumpul kita pada sore hari ini. Mohon untuk membuka video. Sudah dibuka videonya. Untuk yang pertama ya, elemen pertama ya, saya ambil gambar. 1, siapkan senyumnya ya. Cheese, 1, 2, 3, cheese. Oke. Untuk halaman yang kedua berikutnya. Siapkan senyumnya ya, dibuka videonya. 1, 2, 3, cheese. Untuk halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah sudah selesai sudah acara kita. Tadi kita bersyukur sekali sudah ada 100 orang yang bergabung di Zoom dan 50 orang yang bergabung di channel YouTube kita, DBD PKS Kota Tegal. Terima kasih Ayah Bunda semua yang berbahagia. Semoga dengan diskusi kita pada sore hari ini, bedah buku Wonderful Family menjadikan kita mendapatkan banyak ilmu, insight untuk menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kata atau hal yang kurang berkenan. Kami undur diri. Mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa menyanyikan lagu, mendengarkan lagu himne PKS. Mbak Yus, himne.
rakyat adil sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih untuk sponsor yang sudah memberikan kita support, yaitu Hayakis, distributor BP Tegal, Lulu Cakes, Micin Hijab, Bisa Kampung, Suju Cafe, Profesor Mukana, dan Serum Glowing Halalia, serta Irene Gamis. Dan untuk hadiah atau uang tunai diberikan oleh Suju dan Serum Glowing Halalia. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian. Boleh barang